Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, kembali ke Profesor Muradi. Dengan tantangan tadi ya, tantangan ada angkatan, ada perlunya kedekatan dengan presiden yang memahami visi presiden dan juga tantangan-tantangan ke depan. Kira-kira menurut Anda sebagai orang luar, ini Kapolri yang seperti apa yang kemudian harus tampil menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz? Ya, saya kira 1 tahun Pak Idam ini, ada satu yang kurang, Mas. Hmm? Kurangnya itu adalah, menurut saya, tampilnya beliau kurang sekali ya. Tampil di depan Saya tidak publik. tahu apakah iya, apakah memang karakter beliau, tapi saya kira itu tidak cukup pas Hmm. sebagai sebagai Kapolri kan orang di depan nih. Dia harus kemudian membangun citra itu yang tidak terjadi selama 1 tahun. Oke. Kalau itu poin pertama. Jadi saya kira, Kapolri ke depan itu harus bisa kemudian mengambil momen-momen tersebut. Karena apa? Karena ini menyangkut soal persepsi publik. Oke. Nah, publik ini akan kemudian terpengaruh. Nah, maksud saya, dari nama yang beredar memang ini orang-orang yang terbiasa tampil di publik ya. Hmm. Saya kira ada pernah jadi Kapolda, pernah jadi kemudian, posisi penting yang memang di Polri ya. Itu poin pertama. Yang kedua, tadi, satu yang kemudian saya kira perlu juga diluruskan dalam konteks ini adalah bahwa Polri itu adalah pisaunya dua, Mas. Pertama dia pisau politik, artinya dipilih secara politis ya katakanlah. Yang kedua pisau profesional yang tadi Mas Oke. Budiman sampaikan. Oke. Nah, dua ini harus iramanya sama. Kalau enggak, ini akan kemudian mempengaruhi persepsi publik terkait dengan posisi Polri itu sendiri. Oke. Nah, yang ketiga saya kira saya ingin katakan bahwa 3 tahun ke depan itu sebenarnya kalau kemudian presiden ingin nyaman ya, memang harus mendapatkan Kapolri yang bisa melakukan banyak hal. Banyak hal itu artinya begini, tidak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya terbatas pada misalnya soal internal gitu ya, tapi juga internal nyaman, tampil juga oke, kemudian dekat dengan publik, kemudian juga mampu membaca visi presiden dan sebagainya. Saya kira itu yang kemudian akan membuat presiden nyaman selama 3 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya kemudian itu tidak didapatkan, saya kira 3 tahun itu nggak jadi bonus politik, tapi malah menjadi beban sendiri buat presiden begitu. Oke, baik. Kembali ke Bung Nasir Jamil. Saya ke Bung Nasir Jamil, politisi dari PKS. Bung Nasir, kalau posisi politik Komisi 3 DPR sifatnya sekarang hanya menunggu begitu saja surat dari presiden? Iya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kepolisian bahwa di pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Oke. Dan tentu dalam posisi ini kami menunggu nama yang disodor oleh Presiden. Dan tentu saja nama yang dikirim oleh Presiden itu kan juga mengacu kepada pasal 11 ayat 6 tadi itu, bahwa perwira tinggi yang masih aktif dan memperhatikan jenjang karir. Nah, dalam penjelasan ayat tersebut dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang disebut dengan jenjang kepangkatan ya, itu soal senioritas dan juga soal bagaimana penugasan perwira tinggi calon Kapolri tersebut di bidang profesi kepolisian atau jabatan-jabatan di kepolisian. Oke. Nah, tentu saja kita tidak tahu apakah Kompolnas misalnya sudah memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan calon Kapolri yang baru nanti itu. Tapi dalam sejarahnya memang calon Kapolri hanya satu ya, Bung Nasir ya? Dan tidak pernah ada 2 nama calon Kapolri karena dikhawatirkan akan ada gesekan nantinya di tubuh kepolisian. Oleh karena itu memang sih ada keinginan dari beberapa anggota sebenarnya untuk kemudian dikirim 2 nama calon anggota Kapolri sehingga kemudian ada ada penilaian ya, kalau memang satu nama ya mau tidak mau itu harus disetujui oleh DPR, suka atau tidak suka ya harus disetujui oleh DPR. Tapi kalau ada 2 nama berarti ada alternatif bagi DPR untuk memilih satu di antara 2 orang itu. Jadi dalam sejarahnya fit and proper test di DPR juga tidak pernah ada calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden ditolak oleh DPR? Belum ada pernah ditolak oleh DPR. Jadi apalagi sekarang kan partai-partai koalisi bersama pemerintah, tentu ini penolakannya sudah mungkin sangat tidak mungkin lagi ya. Sebelumnya saja tidak ada penolakan, apalagi saat ini. Jadi apa yang dicari dalam fit and proper test itu? Nah itu makanya memang harus perlu diperbaiki ya. Ya tentu soal integritas tadi disampaikan oleh Doni ya. Soal integritas, kapasitas, kompetensi dan jejak rekam yang
bersangkutan. Dan tentu saja ini harus mengacu ya kepada keinginan bagaimana pemolisian itu menjaga proses demokratisasi yang hari ini berlangsung di Indonesia. Jadi kita berharap Presiden bisa memilih ya sosok calon Kapolri yang mampu mengawal proses demokratisasi di Indonesia saat ini. Kalau menimbang proses politik di DPR yang itu satu calon dan fit and proper pun tidak memakan waktu lama, sebetulnya tidak terlalu ada pertimbangan waktu ya, nanti tanggal 25, tanggal berapapun sebetulnya boleh sebelum Jenderal Idam pensiun ya? Iya, jadi sebenarnya undang-undang memberikan waktu 20 hari kepada DPR. Ya, 20 hari kepada DPR sejak surat itu masuk? Setelah surat itu masuk, DPR punya waktu 20 hari untuk memberikan jawaban. Ya, nah jawaban DPR itu kemudian dilakukan dalam bentuk fit and proper test terhadap calon Kapolri tersebut. Oke, jadi kalau kita menghitung bahwa Jenderal Idam akan pensiun di 31 Januari, berarti paling lambat tanggal 11 Januari calon Kapolri sudah diterima oleh DPR gitu ya? Iya, jadi tanggal 11 ini kami masuk sidang, pembukaan masa sidang. Ya, dari masa reses, dan kemungkinan barangkali tanggal 12, ya, tanggal 13, kemungkinan besar surat itu harus sudah masuk. Dan saya pikir tidak sulit bagi Presiden Jokowi karena dia sudah juga punya pengalaman bagaimana mengganti ya Kapolri sebelumnya. Dan tentu saya pribadi melihat Pak Presiden mau menggunakan model apa ini? Apakah urut kacang atau ada lompatan seperti yang dilakukan terhadap Pak Tito Karnavian? Ya, waktu Pak Tito Karnavian itu melewati sejumlah angkatan. Lalu kemudian ketika mengganti Pak Tito, beliau seperti urut kacang, ya, jadi 87 ke 88. Nah, pertanyaannya hari ini adalah apakah beliau akan menggunakan urut kacang, ya, jadi 88 bisa 89, atau dia melakukan seperti yang dilakukan terhadap Tito Karnavian, lompat beberapa angkatan. Nah, kita tunggu saja nama yang akan disodor oleh Presiden. Bung Doni, jadi kalau tadi Bung Nasir mengatakan ada pola yang tidak seragam, kadang-kadang loncatan ketika Pak Tito kemudian meloncati jumlah angkatan, tapi kadang-kadang urut kacang. Nah, kalau Anda coba membaca dinamika di istana, ini pola seperti apa yang akan diambil oleh Presiden Jokowi? Ada faktor-faktor objektif yang menjadi pertimbangan, disampaikan Muradi juga ya, apa-apa saja menjadi pertimbangan objektif ya, tapi pada akhirnya juga ada faktor subjektif ya, mana yang paling pas ya di hati Presiden yang bisa mengemban tugas yang cukup berat ke depan. Dan ingat bahwa 3 tahun ini Presiden akan fokus pada agenda pemulihan ekonomi. Dan agenda pemulihan ekonomi tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa keamanan dan ketertiban. Jadi tidak mungkin ada prosperity tanpa security. Ini dua hal yang saling berhubungan begitu. Jadi saya kira pada akhirnya mana yang paling dirasakan pas oleh Presiden itu akan diajukan. Dan ingat bahwa Presiden ini sering juga mengambil keputusan yang tidak biasa. Tidak begitu. Biasa. Yang juga, dan itu kita lihat bahwa Presiden itu yang paling penting adalah di luar semua pertimbangan-pertimbangan yang ada yang objektif, mana yang menurut beliau ya paling sering, dan ini ya rahasia Presiden itu saja. Beliau apa yang akan diajukan. Baik, kalau kemudian ke Usman Hamid sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, kalau menurut Usman kira-kira sosok yang calon Kapolri seperti apa nih untuk tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini sebetulnya? Ya, sosok Kapolri yang bisa membawa kelembagaan Polri sebagai alat negara yang netral pada kepentingan kekuasaan. Apa itu? Tetapi juga tetap menjaga stabilitas keamanan. Yang terkesan dalam tahun-tahun terakhir ini kan kedekatan Polri dengan polisi membuat kesan ada politisasi terhadap Polri oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, kalau seandainya Kapolrinya ini memiliki integritas yang tinggi, tentu akan ada usaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan, menjaga kepentingan pemerintah, tetapi pada saat yang sama melindungi dan melayani masyarakat gitu. Dalam penanggulangan demonstrasi misalnya tidak menggunakan kekuatan yang eksesif, dalam menyikapi undang-undang omnibus yang menjadi prioritas misalnya pemerintah tidak langsung begitu saja ikut di dalam mendukung undang-undangnya, melainkan sekedar memastikan demonstrasi berlangsung secara damai, tidak ada yang terluka dan seterusnya gitu. Jadi
independensi Polri sebagai alat negara, bukan alat pemerintah, apalagi sekedar pemerintah yang berkuasa, itu yang menjadi tantangan Kapolri ke depan. Kalau catatan Amnesty Internasional, catatan Usman Hamid terhadap situasi kepolisian yang ada sekarang seperti apa? Kalau kita lihat laporan-laporan singkat Amnesty dalam tahun terakhir misalnya, penanggulangan demonstrasi omnibus itu ada 400 lebih kekerasan polisi. Penangkapan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, pemukulan di dalam penanggulangan demonstrasi, penggunaan senjata api, bahkan kami masukkan website amnesty.id, interactive map, satu peta yang bisa menjelaskan latitude, longitude dari peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kekerasan atau brutalitas kepolisian di lapangan. Tahun lalu juga kita lihat dalam penanggulangan demonstrasi gerakan reformasi di korupsi dan juga protes di depan Bawaslu itu juga masih menggunakan kekuatan yang eksesif. Nah, hal-hal semacam ini ke depan harus dikurangi, kalau perlu dihilangkan. Yang kedua adalah dalam menyikapi lapor-melapor nih. Kan ada sejumlah kecenderungan di mana pejabat, politisi, warga masyarakat melaporkan kepada polisi, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, penghinaan. Itu juga harus betul-betul dikendalikan secara baik sehingga tidak terjadi overkriminalisasi gitu. Sehingga polisi dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Jadi itu di antara lain tantangannya ke depan. Baik, saya kembali ke Muradi. Jadi kalau tadi ada satu catatan terhadap Kapolri Jenderal Idham Aziz adalah penampilan di depan publik dan networking. Apakah ada catatan-catatan lagi atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kemudian diteruskan oleh Kapolri baru? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.